Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salata fi masjidihi fal yaj'al fi baitihi nasiban min salatihi fa inna Allah ta'ala ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qada ahadukum as-salata," apabila salat dari kalian telah menyelesaikan ibadah sholat di masjid, di dalam masjid, bal yas'al di baitihi nasiban min sholatihi, maka hendaklah ia memberi bagian untuk rumahnya min sholatihi, dari sholatnya. Fa inna Allah ta'ala ja'ilun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala membuat fi baitihi, di dalam rumahnya, min sholatihi khairan, yang dari sholatnya itu akan kebaikan. Artinya kalau kita sudah selesai di dalam melaksanakan ibadah sholat, maka kalau bisa sholat sunnahnya di rumah gitu. Ya, sholatnya di rumah. Nah, artinya sholat di masjid itu berjamaah. Maka jangan sampai di rumah kita ini tidak pernah digunakan melakukan ibadah sholat, jangan sampai. Ya. Mungkin ya kalau kita sholat duha di rumah, jangan sholat duha di rumah. Artinya afdol gimana? Kalau sholat sunnah itu memang di rumah afdolnya. Kalau sholat berjamaah, khususnya 5 waktu, khususnya sholat waktu untuk berjamaah itu di masjid. Ya. Maka kalau kita sudah selesai dalam masa sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu di masjid, maka tidak lupa tuh sholat di rumah, sholat sunnahnya sudah itu. Nah, kenapa? Karena kalau kita sholat di rumah, sholat sunnah ini akan memberikan keberkahan, akan memberikan khairat, keberkahan, kebaikan, keberkahan. Yang dimana kalau rumah kita ini mendapatkan kebaikan yang banyak, akibat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagaimana menunjukkan kepastian rumah kondisi ya dengan zikir kepada Allah, dengan sholat zikir kepada Allah, maka disitulah bentuk daripada ketaatan kita dan para malaikat hadir di rumah kita. Kalau kita sholat sunnah di rumah. Kemudian ya, maka ketika para malaikat hadir, kabar baik akan menghampiri kita. Apa? Akan mendapatkan keberkahan. Rumah kita akan berkah. Ya, berkat kita melaksanakan sholat di rumah kita. Makanya seperti yang bilang, jangan menjadikan rumah seperti kuburan. Artinya jangan bikin rumah tapi dia digunakan untuk ibadah. Jadi kalau bisa sholatnya, sholat sunnah itu di rumah itu lebih afdol. Ya, berbeda memang kalau sholat sunnah seperti sholat sunnah ihram ya di masjid di rumah, atau sholat sunnah tawaf misalnya itu harus di masjid. Sholat isra ya boleh bukan boleh masjid. Ya. Atau daripada kalau seperti sholat qobliyah Jumat memang harus masjid di rumah, ya, jadi kamu juga di rumah gitu ya. Artinya sekiranya yang biasa, yang bisa kita lakukan sholat sunnah di rumah yang afdol. Cuman kalau kita merasa berat, kita punya bantal di jalanan misalnya, tidak apa-apa, minimal qobliyah bahagia di masjid. Tapi nanti jangan lupa tuh sholat wudhu di rumah, sholat duha di rumah, sholat tahajud di rumah gitu. Ya, biar rumah kita terus mendapatkan rahmat, keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sholat tersebut mendatangkan rezeki. Nah, rezeki kan? Sebagaimana dalam firman Allah di dalam sholat Tuhan, ya, wa'mur ahlaka bisolati, perintahkan kepada keluargamu dengan melaksanakan sholat, wastabir alaiha,
dan sadarlah atasnya karena selalu riswah kami tidak akan meminta kepada rezeki nahnu juga ya kami pasti akan memberi kamu rezeki. Artinya apa? Kalau kita ibadah sholat di rumah maka bukan hanya kita yang kita ajak tapi keluarga kita ya. Ingat kalau kita ibadah jangan sendiri, ajak keluarga. Kalau kita sholat di rumah, sholat sunnah itu memberikan contoh kepada anak-anak kita. Oh, bapak memerintahkan saya sholat. Oh, ternyata bapak saya sholat juga di sini. Nah, ini kan contoh. Jangan sampai kita merintahkan sholat, tapi anak kita nggak pernah melihat bapaknya sholat gitu. Ya, meskipun nanti kita ajak juga ke masjid, tetapi di dalam sholat kami itu hanya berjamaah. Ya, tapi yang seringnya kita interaksi dengan anak mana di rumah, maka itulah menjadi awal pendidikan antara orang tua dengan anaknya, terutama di dalam melaksanakan ibadah sholat. Jadi lihat kenapa lihatkan anak kita ini sholatnya, sholat rumah ini, ya. Maka Allah akan memberikan rezeki kepada keluarga tersebut. Nah, rezeki ini bukan hanya sekedar harta benda, kesehatan, ya, kemudian ya kelancaran di dalam masalah mencari nafkah dan macam-macam daripada rezeki. Yang jelas itu manfaat buat kita ini luar biasa. Makanya kerjakan sholat sunnah ya kalau perlu di dalam rumah kita. Jadi jangan rumah kita biarkan begitu saja. Jangan rumah kita bodoh, tapi tidak pernah dipergunakan untuk beribadah, ya, terutama di dalam sholat. Meskipun kita selain daripada sholat, ini kita lakukan seperti membaca Al-Quran, zikir kepada Allah, sholat dan Nabi. Gitu. Jadi insya Allah rumah kita ini adem, ya, keberkahan adem dirinya. Keluarga bisa jadi sakinah mawaddah warahmah, tidak ada yang namanya perselisihan di antara seorang istri yang dengan orang tua dan anaknya, karena selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qa'ada ahadukum ila akhihi fal yas'alhu tafaqquhan." Ya, tafaqquhan. Wala yas'alhu ta'abudan. Telah bersabda Rasulullah SAW, tidak ada ahadukum apabila salah seorang dari kalian duduk ila akhihi kepada saudaranya, fal yas'alhu ta'abudan, karena ingin, ya, maka ia bertanya karena ingin mengerti. Wala yas'alhu ta'abudan, dan janganlah bertanya karena ingin menjatuhkan. Nah, ini hadis yang ketiga ini, bahwa Rasulullah berusaha kepada kita ini, kalau kita berkumpul dengan saudara kita, saudara seiman, saudara senasab misalnya, maka ya, kalau kita ini bertanya, ini bertanya tafakuhan agar kita mencari pemahaman ya di dalam ilmu. Nah, bagaimana? Seperti sekarang kita berada di tempat yang ilmu sedang dibahas, maka kalau ingin bertanya tafakuhan, bagaimana pertanyaan saya itu biar bisa bertambah pemahamannya. Nah, makanya seperti itu. Ya. Jangan bertanya untuk menjatuhkan orang yang tanya. Pak, saya punya tanya ini, pengen tesnya. Ini kayaknya dulu sudah nih. Sampai di mana sih ini ilmunya? Dites itu. Wah, kalau jangan bisa jawab, kan dia malu tuh. Tuh, nggak boleh tuh. Nanti larang begitu. Nggak boleh. Nah, daripada bertanya sendiri. Ada orang sendiri ada orang seperti itu. Dia nganter apa?
pulang kampungnya. Ilmunya apa? Karena dia setiap ada kiai datang ke kampungnya ngajar, pas dia datang kemudian tanya. Tujuan tanya dia apa? Ngetes kiainya, ngetes kesepian. Makanya, tapi dia menjadi bapak tuh. Dia pintar tapi menjadi bapak. Padahal ilmunya keberkah diri. Ilmunya dia miliki selama dia nyantren, tidak ada keberkah buat dirinya atau orang lain. Kenapa? Karena tadi dia tujuannya apa? Untuk menjatuhkan orang lain.